Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian di Jurnal Harian Belajar Bahasa Jepang dari nol. Dari nol ya. Nah, di hari ke-9 kemarin kita sudah belajar katakana A sampai Ko. Lanjutan dari situ, di hari ke-10 kita akan belajar katakana Sa sampai To, dan mungkin nanti di akhir kita akan belajar menghitung dalam bahasa Jepang ya. Nah, sebelum lanjut ke sana, kita ada beberapa soal untuk ngecek kita hafalannya itu lancar atau enggak ya. Dan materi-materi yang kita sampaikan di hari ke-9 kemarin, kita bisa mengikuti apa enggak ya. Nah, silahkan dikerjakan dulu. Gimana teman-teman? Susah atau bisa mengikuti? Bisa ngerjain semuanya ya, lancar ya. Nah, lanjut kita ke huruf sa. Huruf sa itu seperti ini. 1, 2, 3. Di sini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini huruf sa. Hampir mirip huruf C di hiragana, tapi dibalik ya. Nah, setelah huruf sa ada huruf si. Huruf si itu seperti ini. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coretan ketiga itu pastikan kita nyoretnya dari bawah ke atas ya. Jangan kebalik. Ya, itu dame, nggak boleh. Pastikan kita nulisnya di coretan ketiga itu dari bawah. Ini soalnya ada huruf yang mirip. Mirip tapi beda cara penulisan. Nah, kita lanjut di huruf sasi su. Kita huruf su. Huruf su itu seperti ini. 1, 2. Nah, kayak gitu. 1, 2. 1, 2. Gampang ya, huruf su. Nah, setelah huruf su ada huruf C. Huruf C itu begini. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Itu huruf C. Nah, kita lanjut ke huruf so. Huruf so itu 1, 2. Hampir mirip sama ri. Nah, tapi petiknya itu ke samping ya. Petiknya ke samping, terus dari atas. Nah, khusus untuk huruf si dan so itu nanti ada kembarannya, yaitu huruf su, tsu, dan huruf n. Nah, ini cuma beda penulisan aja. Jadi pastikan kita nulis huruf so ini itu dari atas ke bawah. Kalau yang si tadi, si itu dari bawah ke atas. Gini. Itu ya, pastikan cara penulisannya benar. Nah, kita tulis ulang kembali dari huruf sa. Sa itu seperti ini, sa. Terus si. Si 1, 2, 3. Si. Terus ada su. 1, 2. Terus ada c. 1, 2. Terus ada so. 1,
2. Nah, ini tadi ya yang kita bahas ya. Pastikan coretannya itu kalau yang si itu dari bawah ke atas. Tapi kalau yang so itu dari atas ke bawah. Seperti itu ya. Jadi penulisannya kalau yang huruf katakana ini nanti ada yang mirip. Jadi harap diperhatikan. Nah, selanjutnya kita ada huruf ta. Huruf ta itu 1, 2. Kayak kita bikin huruf ku terus kita coret di sini. Ta. Jadi gitu ya. Kita bikin huruf ku dulu. 1, 2, terus tambah coretan di tengah sini. Itu huruf ta. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu huruf ta. Selanjutnya ada huruf C. Huruf C itu seperti ini. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Itu C. 1 melengkung gini, terus datar, terus gini. Turunnya juga melengkung. Itu C. Lagi 1, 2, 3. Itu huruf C. Selanjutnya ada huruf su, TSU. Nah, seperti yang saya bilang tadi, coretannya harap diperhatikan. Sekarang yang su, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya. Kalau yang si tadi itu ini. Nah, kalau yang su itu gini. Itu ya. Perbedaannya di sini. Perbedaan jelasnya itu di 1 tanda petiknya. Ini su. Ini si. Ini si ya. Nah, perbedaannya di tanda petiknya. Terus yang kedua perbedaannya itu di sini. Ini dari atas ke bawah. Kalau yang ini dari bawah ke atas. Perbedaannya di situ. Itu ya. Paham ya? Jadi kalau si kita nulisnya dari bawah, terus petiknya itu ke bawah. Kalau su petiknya ke samping, terus dari atas. Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi bisa ya. Nih. Ini su, tapi kalau ini si. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. Habis dari su ada T. Nah, huruf T itu datar, pendek, datar kedua lebih panjang dari yang di atas, terus melengkung seperti ini. Itu T. 1, 2, 3. Itu huruf T. 1, 2, 3. T ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Habis huruf T ada huruf to. Huruf T itu kayak gambar ranting pohon. 1, 2. Nah, udah gini. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Itu huruf to. Gampang ya. Kita ada sa, ada si, ada su, ada se, ada so, ada ta, terus ji, terus su, ada lagi t, terus yang terakhir to. Nah, kita udah tambah 10 huruf lagi. Nah, di sini kita bisa kelihatan toh ini sama ini. Itu bedanya seperti apa. Oke. Katakana kita udah tambah 10 lagi jadi total 2 hurufnya. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar menghitung dalam bahasa Jepang.
Nah, untuk selanjutnya kita ada materi angka. Nah, angka dalam bahasa Jepang itu disebutnya suji. S-U-J. Suji. Nah, di sini kita udah siapin tabel dari angka 1 sampai 10 dasar dulu ya. Nah, kita hafalannya dasar dulu dari angka 1. 1 itu ichi. Ichi. Nah, jangan ada huruf K di belakang ya. Jadi ichi. Jangan ada K ya. Ichi. Jadi cukup ichi aja. Ichi. Nah, nomor 2 gampang. Ni. Ichi ni. Ichi ni. Nomor 3 ada sang. 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 Ichi ni sang. Nah, nomor 4 di sini ada yong sama si. Mau dihafal yang mana ya? Dua-duanya harus dihafal. Nah, kalau untuk hitung-hitungan angka itu dua-duanya dipakai antara yong sama si. Jadi bisa kayak gini. Ichi ni sang yong. Itu bisa. Terus ada lagi yang ichi ni sang si. Itu juga ada. Nah, kalau yang untuk si itu nanti dipakainya untuk kalau kita udah hafalan bulan. Nah, itu bulan keempat. Nah, itu nanti pakainya si. Kalau angka kita bebas mau pakai yang mana, yang penting kita dua-duanya tahu antara yong sama si. Nah, ichi ni sang yong atau si. Terus yang kelima ada go. Ichi ni sang yong go. Ichi ni sang yong go. Nah, keenam ada roku. Roku. Ichi ni sang yong go roku. Di Jepang roku itu kayak gini ya. Roku. Terus ada nana sama shichi. Kalau untuk angka itu pakainya masih bebas. Nah, dua-duanya juga harus dihafal ya. Itu. Jadi mau pakai yang shichi juga boleh, mau pakai yang nana juga boleh. Shichi itu nanti juga dipakainya di jam dan tanggal juga dipakai. Terus bulan juga dipakai gitu ya. Jadi untuk angka ini ya milih aja, tapi dua-duanya harus ngerti, harus paham. Jadi ichi ni sang yong go roku nana atau shichi. Nah, selanjutnya ada haji. Jangan kebalik ichi sama haji ya. Jadi haji itu 8. Lah, ke-9 ada Q sama ku. Ku-nya ini itu nanti dipakai kita kalau mulai materi jam sama bulan. Nah, jadi agak spesial antara yong, nana, sama Q. Itu nanti agak spesial dipakainya. Tapi kalau untuk angka seringnya kita pakainya yang Q. Itu ya. Kalau yang 7, nana sama 4 itu nanti kita masih bebas. Tapi kalau yang angka seringnya kita dominan pakainya yang Q. Nah, terus yang ke-10 itu ada ju. Ya. Ju-nya ada U ya. Jadi jangan kebalik. Nah, mungkin kalau kalian mungkin ada yang cara hafalannya ditulis kayak gini. Ichi. Terus ni, terus sang, terus yong, terus go kayak gitu. Nah, saya sarankan jangan ya. Tapi kalau memang metode kalian lebih cepatnya seperti ini ya nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya nanti bisa nggak nulis huruf hiragananya kalau hafalannya seperti ini, seperti itu ya. Tapi kalau kalian hafalannya ichi, nulisnya pakai hiragana seperti ini sambil diucapkan, sambil ditulis ya, itu nanti bisa nulis, tahu artinya dan paham bedanya. Nah, seperti itu. Jadi kalian mau mulai metode yang mana bebas. Kalaupun pakai yang bahasa Indonesia seperti ini, kalian juga masih bisa menulis seperti ini ya, silahkan. Tapi saya sarankan pakai yang ini.
Seperti itu ya. Oke. Jadi kita ulangi lagi, ada ichi, ni, sang, yong, ku, roku, nana, haji, kyu, ju. Ada sampai 10. Nah, bisa dipahami ya. Nah, setelah di angka dasar 1 sampai 10, kita masuk ke angka belasan. Caranya gimana? Seperti ini. Itu 11, itu caranya 10 tambah 1. 10 tambah 1. Jadi kita 10 itu ju tambah ichi. Jadi ju ichi. Jangan dibalik 1 tambah 10 ya. Nah, untuk huruf Jepang, angka Jepang itu 10 tambah 1. Jadi nggak bisa pakai 1 tambah 10. Gitu ya. Jadi 10 tambah 1. 10 itu ju, 1 itu ichi. Jadi ju ichi. Seperti itu ya. Jadinya ju ichi. Nah, kalau 12 ya, 10 tambah 2. Jangan 2 tambah 10. Diingat-ingat, tidak boleh 2 tambah 10. Jadi ya seperti ini. Juni. Bulan Juni itu 12. Kalau 13 mengikuti, jadinya Jusang. 14 Juyong. 15 Juku. 16 Juroku. 17 Junana. 18 Juhaji. 19 Jukyu. Lah, untuk Miju itu nanti di slide selanjutnya, kita fokus di sini dulu. Jadi rumusnya itu 10 tambah 1 itu 11. Ju tambah ichi. Ju tambah ni. Ju tambah sang. Jadi 10-nya di depan, baru ichi ni sang yong ku roku nana haji kyu sampai 19. Seperti itu ya. Kita ulangi lagi. 11 ju ichi. 12 Juni, 13 Jusang, 14 Juyong, 15 Juku, 16 Juroku, 17 Junana, 18 Juhaji, 19 Jukyu, sampai 19 ya. Lah, untuk 20, untuk angka puluhan 20, itu kita rumusnya pakai tentu ya, 2 tambah 10 untuk 20 ya, 2 tambah 10 jadinya ke sini. Jadi dibalik. Kalau yang tadi untuk yang belasan tadi 10 tambah 1 tambah 2. Nah, kalau yang sekarang untuk puluhan itu angka dasarnya kita tambahin 10. Jadi mulainya dari 2 ya. 20 itu berarti ni ju. Karena 2 tambah 10 ni ju. Nah, kalau mau 21, 22 ya tinggal ditambahin rumusnya di sini. 1. Jadi 2 tambah 10 tambah 1. 2 itu ni. 10 itu ju. Tambah 1 ichi. Jadinya ni ju ichi. Seperti itu ya. Ni ju ichi. Dan seterusnya. Ni ju ichi, ni juni, ni jusang, ni juyong, ni juku, ni juroku, ni junana, ni juhaji, ni jukyu. Sampai ni jukyu. Nah, untuk 20 selesai ya. Selanjutnya 30. 30 ya rumusnya 3 komen. Nah, untuk 30 itu rumusnya ya 3 tambah 10. 3 tambah 10. Seperti itu ya. Di angka-angka ke bawahnya mengikuti sampai 99. Jadi kalau misal 30 ya 30, 3 kita ada sang. Jadi sang. 10 kita ada ju. Nah, tinggal belakangnya mau 31, 32. Kalau 34 berarti
sang, ju, 4, yong. Sang, ju, yong. Nah, gitu ya. Jadi dasarnya dulu kita mantapin yang tadi, ichi, ni, sang, yong. Nanti ke bawahnya kita mengikuti itu enak ya. Nah, untuk 30 berarti kan rumusnya 3 tambah 10. Nah, kalau 40 berarti 4 itu yong, 10 ju. Nah, tinggal tambahin 1 sampai 9. Itu sampai Yongju ichi, Yongju ni, Yongju sang, Yongju yong, Yongju ku, Yongju roku, Yongju nana, Yongju haji, Yongju kyu. Nah, kalau 50 berarti 5 tambah 10. Berarti 5 itu go, 10 itu ju. Goju. Nah, kita tinggal nambahin lagi. Goju ichi, goju ni, goju sang, goju yong, dan seterusnya. Kalau 60 berarti 6 ditambah 10. 6 itu roku, 10 ju. Jadi roku ju. Nah, kalau 70, 7 itu nana. 10 ju, nana ju. Nana ju ichi, nana ju ni, dan sebagainya. Terus ada 80. 8 itu haji. 10 itu ju. Nah, jadi haji ju. Itu haji ju ya, haji ju. 80. Haji ju ichi, haji ju ni, haji ju sang, haji ju yong, haji ju go, haji ju roku, haji ju nana, haji ju haji, haji ju kyu. Jadi untuk angka double ya, kayak 22 bukan ni tapi ni ju ni. 33 sang ju sang, bukan sang sang. 44 yong ju yong, bukan yong yong gitu. Seperti itu ya. Untuk rumus angka bulan tuh angka dasar tambah 10, baru ikuti angka dasar lagi. Kalau yang angka belasan tadi angka 10 diikuti angka dasar. Nah, kalau misal 90 itu Q, 9 itu kan Q, terus ditambah 10, Q ju. Nah, kalau 99 bukan Q ya, tapi Q ju Q, bukan Q. Nah, itu ya, memo diingat. Nah, ini angka puluhan, bisa dipahami ya, nanti latihan pelan-pelan di rumah. Selanjutnya kita ada angka ratusan. Nah, tadi udah ada Q, Q sampai 99. Selanjutnya ada 100 itu hyaku. Hyaku. H, Y, A, ku. Hyaku, bukan hayaku. Kalau hayaku itu cepat, hayaku, cepat. Tapi hyaku itu ya, hajwong itu cara pelafalan yang benar. Hyaku. 100 itu hyaku. Nah, kalau puluhan tadi kita pakainya ju. Kalau ini sekarang pakainya hyaku. Lah, yang perlu di-note di sini di angka 300. 600 dan 800 itu ya, itu di angka 300. Nah, kalau 200 itu tinggal tambahin ni 2 terus tambah 100 ni hyaku. Nah, untuk di 300 kita ada sang byaku. Nah, di sini ini enggak semuanya, tapi rata-rata kalau di cara baca kita ada huruf N ketemu sama B. Ini kan N ya, sang kan N atau NG. Itu ketemu huruf B, seringnya dibaca M. Jadi sambyaku. Enggak semuanya, tapi ada. Kayak ini contohnya, sambyaku. Kayak gitu ya. Sang byaku juga bisa, sambyaku juga bisa, tergantung kalian enaknya yang mana, sang byaku atau sambyaku. Kalian ya tinggal pilih aja. Ini cuma beberapa orang yang ngomongnya itu seperti ini, kayak gitu. Terus ada 400 ya, 4 tambah 100 yong hyaku. 500 go hyaku. Nah, kalau untuk yang 600 itu rob pyaku. Tadi double P.
ya. Kalau yang 300 tadi ditenteng, kalau yang 600 itu kita maru, jadinya hurufnya P, Ropyaku, bukan Roku Hyaku ya, bukan seperti itu, tapi Ropyaku. Nah, nomor 700 itu ada Nana Hyaku, masih sama ya. Hyaku, Nihyaku, Sambyaku, Yonghyaku, Kohyaku, Ropyaku, Nana Hyaku. Nah, yang ke-8 ini spesial lagi, itu ada Hapyaku. Seringnya nanti kalau kita hafal satuan di angka-angka yang ini sama 4, 6, 8, 9, 3 itu beda, 4 juga bisa beda. Yang perlu diingat, di hati-hati yang di angka ratusan itu yang 300 Sambyaku, 600 Ropyaku, 800 itu ada Hapyaku. Hapyaku. Jadi 800 itu Hapyaku. Nah, di angka 900 ada Q9 Hyaku 100, Q-Hyaku. Nah, kenapa penting hafal ratusan itu ya, nanti paling kepakainya buat pas belanja kalau nggak ngitung uang ya. Q-Hyaku. Kalau nggak ya pas ngitung tahun. Gitu. Oke, ratusan bisa dipahami ya. Habis ratusan kita lanjut ke ribuan. Nah, angka ribuan. Untuk 1000 itu ada seng. Seng ya. Nah, sama yang perlu di hati-hati, kini kita ada di 3000, terus sama 8000. Selebihnya kita cuma tinggal tambahin seng. Sebenarnya di angka 1, di angka 1000 itu ada juga yang ngomongnya iseng. Gini. I S S C N, iseng. Nah, kalau yang ngomong iseng itu nanti kalau kita udah sampai di mang, di angka puluhan ribu, yaitu seringnya kalau iseng mang itu pakainya di situ. Tapi kalau cuma 1000 yen misal, yen kan kita di sini nih honggonya eng ya, tinggal seng yen. Jarang sekali 1000 ada yang ngomong pakai iseng, tapi ada. Nah, iseng itu dipakai ya nanti kalau kita udah belajar puluhan ribu. Iseng, mang. Kayak gitu. Itu ya. Jadi 1000 itu seng. 2000 itu 2 tambah seng, ini seng. 3000 sam zeng. Jadi sengnya ditenteng. Seperti itu ya. Jadi samzeng atau samzeng juga bisa. Mau pakai yang M atau pakai dibacanya N juga bisa. Mau pilih yang mana bebas. Jadi jangan dikritik ada yang ngomong samzeng itu salah. Terus jangan juga dikritik ada yang ngomong sangzeng itu salah. Itu ya. Orang Jepang itu kalau ngomong seenaknya sendiri juga. Itu kalau dalam bahasa Kaiwa. Itu ya, jadi bisa samzeng, bisa sangzeng. Nah, ada lagi 4000 yongseng. Jadi cuma ke bawahnya ini cuma tinggal nambahin seng aja, kecuali di angka 800 sama 3000 tadi pakainya zeng. Kalau 800 kita ada haseng double S, haseng. Jadi seng, niseng, samzeng atau sangyeng, samzeng, sangzeng, yongseng, goseng, rokuseng, nanaseng, haseng, kyuseng. Itu ya, sampai 9000. Kalau misal 9 itu ada Q ya. 9000 berarti seng, Q seng. 900 berarti Q lagi. Ratusan tadi hyaku.
Q hyaku, terus 9 Q lagi, 90 berarti Q, terus 9 Q. Ini Q Sheng, Q hyaku, Q Chu, Q. 9999 ya itu ya. Bukan Q Q Q Q ya, bukan gitu ya. Oke, sampai di ribuan. Seng, ni seng, sam seng, yong seng, ku seng, roku seng, nana seng, has seng, Q seng. Nah, selanjutnya ada angka puluhan ribu atau yang sering kita sebut mang. Nah, kalau untuk satuan uang kertas itu di Jepang itu yang paling tinggi itu 10.000, selebihnya nggak ada. Kalau di Indonesia kan ada ya 100.000. Kalau di Jepang itu paling tinggi 10.000. Nah, 10.000 ini satuannya kita pakainya mang. Nah, ini angka yang di sini, ini C-nya nggak pakai, CD bisa dipakai, ku juga nggak dipakai. Tinggal tambahin sama mang. Ichimang 10.000, nimang 20.000, sang mang 30.000, yongmang 40.000, gumang 50.000, rokumang 60.000, nanamang 70.000, hachimang 80.000, kiumang 90.000. Nah, kita kalau pakai hitungan mang itu nggak mentok di angka 90.000. Kalau mau 10.000 mang berarti ya tinggal 10 tambahin mang, 10 mang. Satuannya berarti kayak gini, kita tulis 10 terus mang itu nolnya 4, 1 2 3 4 seperti itu. Jadi 4-nya ini dibaca mang, tinggal 10-nya ini kita bacanya ju. Kalau 20 berarti ya nijumang, kalau 100 berarti yakumang. Kalau 100 berarti kita nulisnya ya, kalau 100 kita nulisnya berarti 100 dulu, mangnya itu nolnya 4, jadi yakumang. Seperti itu. Jadi untuk uang paling tinggi di Jepang itu cuma sampai 10.000. Jadi kalau 100.000 ya berarti 10.000-nya itu ada 100. Nanti yaku 100 tadi yaku, terus ada mang, yaku mang. Kalau 1000 mang ya kita tulisnya 1000 dulu, titik, terus nolnya 4. Jadi cara tulisannya itu beda sama di Indonesia. Kalau seperti ini kan di Indonesia berarti 1 juta kalau di Indonesia. Tapi kalau di Jepang itu seng mang. Seng mang juga bisa, atau seperti yang saya bilang tadi ada iseng mang. Seng mang, niseng mang, kayak gitu. Ini kalau dirupiahkan di Indonesia paling 1 M, 1 miliaran. Kalau 100 juta itu ya kumang yang ini. Jadi seperti itu ya. Jadi tulis angka dasarnya dulu, baru mengikuti nolnya. Kalau semisal 10.000 mang itu kan cuma 10.000. Nah, kalau misal di depannya ini kita tambahin nol lagi seperti ini, nolnya 4, terus nolnya 4 lagi. Nah, itu ada nihongonya sendiri, namanya oku. Oku itu jutaan. Jadi ichi oku. Kayak gitu ya. Untuk 1000 mang itu kan seng mang. Tapi kalau 10.000, berarti uang 10 ribuannya ini ada 10.000 lembar. Nah, itu ngomongnya ichi oku. Kalau 20.000 lembar berarti ni oku, kayak gitu. Nihongonya ada oku, jutaan, kayak gitu satuannya. Jadi harap dipahami ya,
paling besar itu nolnya cuma 4, jadi tinggal ke depannya aja itu angkanya berapa. Nolnya 4 itu bacanya mang. Ichimang, nimang, sangmang, yongmang, gomang, rokomang, nanamang, hachimang, kyumang, jumang, juichimang, junimang, jusangmang, dan seterusnya. Itu sama, tinggal kita nambahin mang. Itu nanti juga satuan ke mata uangnya yen, ichimang yen, ichimang eng. Nah, eng atau yen. Eng ya pakainya, kalau di Jepang untuk eng, kalau Indonesia ngomongnya yen. Seperti itu untuk angka. Nah, di hari ke-10 ini kita selesai sampai latihan angka saja, karena itu udah banyak banget ya. Tadi kita dapat hiragana, katakana, sa sampai to, terus ada suji angka. Hari angka 1, ichi, ni, sa, yong, ko, roku, nana, haji, kyuju. Terus puluhan ada ju, niju, sangju, yongju, koju, rokuju, nanaju, hajiju, kyuju. 100 ada hyaku, ni hyaku, sambyaku, yong hyaku, ko hyaku, roku hyaku, nana hyaku, roku hyaku, rop hyaku, saya salah sebut ya. Rop hyaku, nana hyaku, hap hyaku, kyu hyaku. Terus ada ribuan. Seng, ni seng, sam seng, yong seng, ko seng, roku seng, nana seng, has seng, kyu seng. Terus ada puluhan ribu. Itu ada ichimang, nimang, sangmang, yongmang, komang, rokomang, nanamang, hachimang, kyumang, jumang, dan angka seterusnya mengikuti jumang, juichimang, dan sebagainya. Terus ada jutaan tadi kita pakainya ichi, ku. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan membantu teman-teman untuk belajar juga dari nolnya. Dan semangat untuk pengulangannya, latihan hurufnya, dan hafalannya. Oke, saya Rian, dadah.